Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar mengenai sistem respirasi manusia. Apa itu respirasi? Respirasi adalah pernafasan, ya. Ini merupakan materi biologi kelas 11 semester 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan sistem respirasi pada manusia. Jadi respirasi itu merupakan proses yang menghasilkan energi dan merupakan cara makhluk hidup melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya, memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Sistem respirasi dibedakan menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas antara atmosfer dan darah, sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran gas antara darah dan sel tubuh. Alat-alat pernafasan. Nah, agar proses pernafasan pada manusia dapat berlangsung, maka diperlukan alat pernafasan yang terdiri atas hidung ataupun mulut, faring atau tekak, laring atau pangkal tenggorok, trachea atau tenggorok, bronkus atau cabang batang tenggorok, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru atau pulmo. Nah, ini adalah gambar organ-organ yang menyusun sistem respirasi manusia. Pertama, hidung. Hidung adalah organ pernafasan yang paling luar, sehingga merupakan alat pernafasan pertama yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung, udara pernafasan mendapatkan 3 perlakuan, yaitu penyesuaian suhu, penyesuaian kelembaban karena ada selaput lendir, dan penyaringan dari partikel-partikel debu karena ada rambut-rambut pendek dan halus. Pada bagian teratas rongga hidung terdapat saraf khusus yang disebut dengan saraf olfaktori, sehingga memungkinkan kita mencium bau-bauan yang terbawa oleh udara. Faring dan laring. Udara yang berasal dari rongga hidung selanjutnya masuk ke faring. Faring adalah percabangan 2 saluran, yaitu tenggorok atau nasofaring yang merupakan saluran pernafasan terletak di bagian depan, serta kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran pencernaan terletak di bagian belakang. Pada bagian bawah faring terdapat laring. Laring merupakan kotak suara yang terletak di pangkal tenggorok. Laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Di atas laring terdapat katup disebut epiglotis yang akan menutup jika kita minum atau menelan makanan. Di samping merupakan gambar atau organ laring yang terdiri dari kotak suara terletak di pangkal tenggorok. Trachea. Dari laring, udara pernafasan akan diteruskan ke dalam trachea atau batang tenggorok. Trachea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan, berbentuk gelang atau cincin yang kuat, tetapi fleksibel. Panjangnya sekitar 10 cm. Ini adalah organ trachea. Dinding trachea terdiri dari 3 lapisan. Paling luar terdiri dari jaringan ikat, tengah otot polos, dan cincin tulang rawan. Nah, trachea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan berbentuk C. Bagian belakang cincin tidak tersambung dan menempel pada esofagus, yang fungsinya mempertahankan trachea tetap terbuka. Lapisan terdalam terdiri dari jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Fungsinya lendir ini menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk.
Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong silia ke belakang mulut. Maka debu dan mikroorganisme dikeluarkan lewat batuk. Bronkus. Ujung trachea bercabang menjadi 2 buah cabang batang tenggorok yang disebut bronkus. Kedua cabang tersebut masing-masing masuk ke dalam paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di dalam paru-paru, tiap bronkus membentuk cabang disebut bronkiolus yang menuju tiap lobus pada paru-paru. Bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh halus yang akan masuk ke dalam alveolus atau gelembung paru-paru. Ini adalah gambar dari bronkus. Cabang bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit, mendatar daripada ke arah kanan, sehingga menyebabkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Struktur dinding bronkus hampir sama dengan trachea, perbedaannya dinding trachea lebih tebal daripada bronkus. Bronkiolus, cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, kiri 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang menjadi saluran yang semakin halus, semakin kecil, dan dinding semakin tipis. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya bersilia. Tiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel darah ke atmosfer. Dinding alveolus sangat tipis sehingga gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak sehingga memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam alveolus dilapisi sel epitelium yang memungkinkan terjadinya difusi gas antara oksigen dan CO2. Permukaan luar alveolus terdapat jaringan kapiler darah yang sangat mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas-gas pernafasan. Paru-paru terdapat di rongga dada bagian atas. Paru-paru merupakan tempat pertukaran gas pada proses pernafasan. Pertukaran gas tersebut terjadi pada bagian paru-paru yang disebut alveolus. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus, dan dibungkus oleh 2 selaput pleura yang dibatasi cairan pleura. Fungsinya sebagai pelumas paru-paru, mencegah gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat bernafas. Oksigen yang terdapat dalam udara pernafasan berdifusi masuk melewati dinding alveolus, kemudian masuk ke dalam kapiler darah. Nah, ini adalah gambar organ ya, di mana di sini terjadi udara yang dihirup dan diembuskan. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.